Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Maulida dari kelas PAIA. Nah, jadi pada minggu kemarin kita kan sudah belajar tentang tasawuf ya. Nah, jadi hari ini kita akan mengulas tentang tasawuf. Ada yang tanya mengenai apa? Oh, istilah tasawuf. Oh iya ya, baik. Jadi dalam tasawuf itu kita mengenal beberapa istilah. Nah, istilah itu kan sesuatu yang kayak masih khusus untuk itu aja, butuh penjelasan dari lebih secara rinci. Nah, jadi dalam tasawuf itu terdapat beberapa istilah. Di antaranya yaitu yang pertama ada makomat. Nah, makomat itu merupakan pencapaian yang diperoleh melalui kesungguhan dan upaya berkelanjutan dengan memperbaiki kebiasaan-kebiasaan secara terus-menerus. Nah, makomat itu berasal dari bahasa Arab. Yang pertama, yang artinya yaitu tempat berdiri atau pangkal yang mulia. Nah, dalam tasawuf itu, makomat itu apa sih? Jadi, dalam tasawuf itu merupakan perjalanan panjang yang harus ditempuh oleh seorang sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi makomat itu sebuah tingkatan atau perjalanan yang harus ditempuh oleh seorang sufi untuk menjadi seorang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, secara historis makomat itu muncul kapan sih? Nah, jadi secara historis makomat itu diyakini muncul pada awal abad pertama Hijriah. Nah, saat masih banyak sahabat Nabi yang masih hidup. Nah, cirinya apa? Jadi cirinya itu apa namanya? Ada pernah sahabat bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang iman. Nah, kemudian Ali itu menjawab dengan bahwa iman terdiri dari 4 pondasi: kesabaran, keyakinan, keadilan, dan perjuangan. Nah, setiap pondasi tersebut itu memiliki 10 tingkatan atau makomat. Nah, itu menunjukkan bahwa makomat itu sudah ada sejak zaman sahabat awal pertama Hijriah. Nah, kemudian berapa sih jumlah makomat itu? Jadi, jumlah makomat itu berbeda-beda ya, menurut pendapatnya. Nah, tapi saya akan mengutip pendapatnya Imam Al-Ghazali. Nah, yang pertama itu ada Al-Taubah. At-Taubah itu apa? Yang berarti itu kembali. Nah, dalam konteks sufi, taubat itu merujuk pada proses memohon ampun atas dosa dan kesalahan yang telah diperbuatnya dan berjanji untuk bersungguh-sungguh tidak mengulanginya gitu. Nah, kemudian ada yang kedua yaitu al-sabr yang artinya ketabahan hati. Nah, dalam konteks sufi itu sabar itu menjauhkan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Nah, dan tetap tenang saat menghadapi cobaan gitu. Kemudian ada al-zuhud. Nah, al-zuhud berarti itu tidak tertarik dengan hal keduniawian. Nah, jadi seorang sufi itu mereka itu kayak lebih ke tidak terlalu mengejar dunia lah, intinya tidak terlalu tertarik dengan dunia. Nah, menurut Al-Qushairi itu menurut zuhud itu adalah salah satu ajaran agama yang sangat penting untuk mengendalikan diri dari pengaruh dunia gitu. Orang yang zuhud itu mengejar ke akhirat, lebih mengetekankan ke akhiratnya gitu daripada duniawi. Kemudian ada at-tawakal. Nah, at-tawakal itu mengandalkan diri sepenuhnya kepada Allah. Nah, jadi menurut Ibnu Qayyim itu tawakal adalah memberikan sepenuh hati kepada Allah setelah melakukan sebab atau usaha. Jadi menyerahkan semuanya itu kepada Allah gitu. Tapi menyerahkan semuanya itu ketika kita sudah berusaha gitu. Nah, kemudian ada al-fakir. Nah, al-fakir ini kayak tidak terlalu berharap lebih. Intinya kalau misal dikasih yang itu berarti mereka ya diterima, tidak meminta yang lebih gitu loh. Nah, kalau misal tidak diberi ya mereka tidak minta gitu. Nah, al-fakir ini lebih menjadi kontroversi karena ini menyebabkan kemunduran Islam. Gaya hidup fakir ini menyebabkan kemunduran Islam. Nah, tapi
sebenarnya ini bukan lebih ke menyebabkan pengunduran Islam, tapi mereka lebih ke kayak menerima apa adanya begitu. Kemudian ada al-wara. Al-wara itu apa sih? Al-wara itu menjauhkan diri dari dosa, kayak takut gitu loh. Bukan takut, tapi lebih kayak menjauhkan diri dari dosa. Nah, menjauhkan diri dari dosa itu kayak meninggalkan segala sesuatu yang menimbulkan keraguan antara halal dan haramnya. Jadi kayak meninggalkan yang masih ragu-ragu gitu. Kemudian ada kerelaan atau al-ridho. Al-ridho itu berarti menerima dengan sukarela, senang atau rela. Nah, eh rela ini ridho atau rela ini berarti menerima dengan sukacita tanpa keberatan. Nah, menurut Hujwiri menjelaskan bahwa ridho itu terbagi menjadi dua, yaitu ridho Allah terhadap hambanya dan ridho hamba terhadap Allah. Kalau misal ridho Allah terhadap hambanya itu kayak pemberian pahala, nikmat, dan sebagainya. Sedangkan ridho kepada Allah itu kayak menjalankan perintahnya dan juga patuh terhadap hukumannya gitu. Kemudian istilah selanjutnya yaitu apa? Ahwal. Nah, ahwal itu kan tadi kalau makomat itu tingkatan ya, pijakan yang dijalani oleh seorang sufi. Nah, kalau ahwal itu lebih ke kayak kondisi spiritual yang dirasakan oleh seorang sufi ketika menjalani perjalanan spiritual mereka. Nah, ahwal ini terdapat beberapa ahwal itu loh. Nah, yang pertama itu ada al-muraqabah. Al-muraqabah itu apa? Al-muraqabah itu sadar akan pengawasan Allah. Jadi setiap sesuatu yang kita lakukan itu tidak lepas itu dari pengawasan Allah. Kita harus yakin dalam kondisi tersebut. Nah, kemudian al-khauf. Al-khauf itu apa? Al-khauf itu takut. Nah, takut itu kayak takut kepada Allah karena merasa pengabdiannya itu masih belum sempurna, masih belum mencapai tingkat kesempurnaan yang memadai. Nah, karena rasa takut itu, seorang sufi itu selalu berupaya agar sikap dan perilakunya itu selaras dengan kehendak Allah. Nah, gitu. Terus kemudian ada al-roja. Al-roja itu apa? Al-roja itu sikap mental positif dalam mengharapkan anugerah dan karunia ilahi yang disediakan bagi hamba-hamba yang soleh. Karena Allah itu maha pengampun dan maha pengasih, lagi maha penyayang. Nah, al-roja ini kayak optimis gitu loh. Optimis atas karunia Allah gitu. Nah, optimis ini bisa menimbulkan semangat dan motivasi untuk melakukan upaya keras demi mewujudkan aspirasi tersebut, karena Allah itu adalah maha pengasih dan lagi maha penyayang. Kemudian ada al-syauq. Al-syauq itu apa? Rindu. Ya, betul. Rindu itu kayak perasaan, keinginan yang timbul dari hati karena api cinta yang tulus. Nah, jadi seorang sufi ini kayak gara-gara al-syauq ini menjadi pendorong utama bagi seorang sufi untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, bagi sufi, kematian itu bukanlah sesuatu yang ditakuti, tapi justru dinanti-nantikan. Kenapa? Karena kematian itu dapat mengantarkan seorang sufi kepada Tuhannya gitu. Jadi karena menurut orang sufi itu kehidupan itu menjadi penghalang bagi pertemuan antara hamba dengan Tuhannya. Kemudian ada al-uns. Al-uns itu adalah kondisi jiwa di mana semua perhatian dan ekspresi sepenuhnya terfokus pada satu titik pusat, yaitu siapa? Ya Allah. Jadi nggak ada yang dirasakan, dan yang diingat atau diharapkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua eksistensi jiwa itu terkonsentrasi sepenuhnya kepada Allah. Nah, kemudian ada al-tumakninah. Al-tumakninah itu menggambarkan kedamaian dan ketenangan. Jadi, tidak ada kegelisahan atau kekhawatiran, tidak ada yang mengganggu perasaan dan pikiran. Nah, jadi terus kemudian ada musyahadah. Musyahadah itu kayak berarti melihat dengan mata kepala. Nah, bagi seorang sufi itu yang dicari itu dalam konteks sufi, musyahadah itu mengacu pada pengalaman yang jelas dan sadar tentang apa yang dicari. Nah, yang dicari dalam sufi itu
bagi seorang sufi itu adalah Allah. Nah, sehingga dia merasa, apalagi misal kalau orang sudah mencapai tingkat musyahadah, mereka akan merasa telah berjumpa dengan Allah. Nah, kemudian ada al-yakin, yang terakhir ada al-yakin. Al-yakin itu adalah pengetahuan yang luas dan mendalam dengan rasa cinta dan kerinduan yang kuat, yang terhubung dengan pengalaman langsung, yang tertanam dalam jiwa dan berkembang menjadi perasaan yang kokoh. Nah, al-yakin itu merupakan keyakinan yang kokoh dan tidak tergoyahkan tentang pengetahuan yang dimiliki, karena individu itu telah menyaksikan sepenuhnya dan merasakan dengan seluruh eksistensinya ada Allah. Nah, dalam sufi ini tingkat musyahadah al-yakin itu sangatlah sulit dan jarang terjadi. Nah, mereka apabila kalau mereka telah menempuh musyahadah dan al-yakin itu, maka mereka akan mencapai tingkat tertinggi dalam perjalanan spiritual mereka. Baik, jadi itulah tentang istilah-istilah dalam tasawuf. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.